Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Saswendra dengan NIM 2008 1010 1118. Bahasa Indonesia kelas 21. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang telah saya buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan terlebih dahulu, yang dimana di bagian pendahuluan terdapat fakta umum yang berisi fasilitas wilayah atau infrastruktur merupakan penunjang daya saing suatu daerah dalam mempermudah aktivitas sehari-hari di berbagai sektor. Maka dari itu, untuk membangun Banyuwangi yang lebih baik, pemerintah daerah setempat berupaya memaksimalkan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Implementasi otonomi daerah ini dimulai dari pembangunan infrastruktur yang direncanakan secara sinergis dengan memperhatikan nilai khas daerah Kabupaten Banyuwangi sendiri. Selanjutnya ada fakta khusus yang berisi, menurut data dari RJMP di Kabupaten Banyuwangi atau Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2016, luas wilayah Banyuwangi kurang lebih mencapai 5.782,50 km persegi. Dari luas wilayah tersebut, 31,72% diantaranya merupakan kawasan hutan, 11,39% area persawahan, 14,21% wilayah perkebunan, dan 22,4% area pemukiman. Sisanya ladang dan jalan. Saat ini yang menjadi prioritas utama yaitu pembangunan jalan penghubung, pengadaan pompa air di wilayah yang kurang air, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya ada penelitian sejenis. Adapun penelitian sejenis yang berjudul pembangunan infrastruktur di Desa Erecinong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone oleh Murba 2017. Hasil penelitiannya tersebut juga membahas pembiayaan pembangunan, prioritas infrastruktur yang akan dibangun yaitu persediaan air, dan juga infrastruktur sosialnya yaitu di sektor kesehatan dan pendidikan. Dan terakhir adalah keunggulan. Jadi keunggulan artikel yang saya buat ini, kita dapat mengetahui infrastruktur Kabupaten Banyuwangi, strategi pembangunan infrastruktur, juga sistem pembiayaan infrastruktur Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian pembahasan, yang dimana di bagian pembahasan ini membahas rumusan masalah. Yang pertama, apa saja infrastruktur yang berkembang di era Bupati Anas. Jadi Bapak Bupati Anas ini berhasil menjadikan Banyuwangi yang lebih dikenal masyarakat luas. Pembangunan yang dapat dilihat mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, yang dimana diperuntukkan bagi sektor pariwisata agar para wisatawan dapat mudah menjangkau lokasi wisata. Selanjutnya ada infrastruktur transportasi darat, air, dan udara. Upaya perbaikan pada ketiga jenis transportasi ini harus dilakukan agar para wisatawan yang berkunjung tidak kesulitan dalam mengunjungi tempat wisata. Selanjutnya juga ada infrastruktur dalam bidang kesehatan, fasilitas rumah sakit dan puskesmas diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang mumpuni. Selanjutnya fasilitas berikutnya adalah penyediaan air bersih. Pada tahun 2016, persentase air bersih menempati angka 93,39%. Di tahun 2017 dapat dilihat peningkatan sehingga pengguna air bersih menjadi 98,13%. Dalam bidang pendidikan, Bupati Anas memberikan fasilitas khusus bagi masyarakat yang buta huruf, yaitu memberikan pembelajaran gratis. Fasilitas Smart Village juga memberi dampak yang cukup besar bagi perkembangan Banyuwangi, khususnya di daerah pedesaan. Smart Village dinilai sangat membantu kegiatan masyarakat desa, terutama dalam mengurus keperluan-keperluan penting. Infrastruktur yang tidak kalah menarik selanjutnya adalah pelayanan publik. Fasilitas ini memudahkan warga agar tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan. Cukup pergi ke mall pelayanan publik untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Selanjutnya rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana cara Bupati Anas mengembangkan infrastruktur Kabupaten Banyuwangi. Dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur daerah, Bupati Anas bersama pemerintahnya menggunakan strategi dengan analisis SWOT. Semakin banyak dan rinci hasil identifikasi, maka akan semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana pembiayaan untuk mengembangkan infrastruktur Kabupaten Banyuwangi. Untuk memenuhi pembangunan infrastruktur, tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Maka dari itu, pendanaan dibedakan melalui prioritas program. Dalam hal ini, pembangunan daerah memiliki prioritas pertama, yang mana dapat diketahui bahwa pembagian prioritas ini dapat dilihat dari keperluan pengurutan pemenuhan yang mendesak. Di bagian selanjutnya ada bagian penutupan yang berisi kesimpulan. Jadi kesimpulan dari artikel ini yaitu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pembangunan daerah dapat dilihat perkembangan infrastrukturnya mulai dari jalan hingga pemerataan internet. Pembangunan yang berhasil dapat dinilai dari dampak
yang dirasakan masyarakat baik yang di daerah maupun pelosok. Dalam kurun waktu 10 tahun, Bupati Anas berhasil mengubah citra Banyuwangi di kancah nasional maupun internasional. Sekian hasil presentasi artikel konseptual yang saya buat. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.